ini dengan tumpang. Sini. Silau pen. Hah? Ini berkamu silau lebih buruk kan bersupuk. paman aja. Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar. Saya dari Fakultas Pertanian. Oh bagus. Sebentar dulu ya. Pindahin dulu ini. Tujuan saya kesini ingin menanyakan tentang penanaman pertanian organik. Oh, pola pertanian. Ya, pola pertanian yang organik ya yang dikembangkan oleh paman. ya ini pertanian, pola pertaniannya yang organik ya. Jadi saya merubah pertanian ini tahun 2018. Kalau sistem pertanian yang biasa itu secara konvensional itu kan itu sudah diatur. Jadi kenapa harus pertanian organik? Dengan kita punya pertanian seperti yang saya bilang tadi, dengan sistem pertanian organik ini, petani akan memiliki martabat. Kenapa saya bilang begitu? Karena sejauh ini petani kita tidak memiliki itu, tidak memiliki martabat sebagai seorang petani. Saat ini petani kita sudah dikuasai, sudah diikat, dicengkram oleh 3 sektor menurut saya. Pertama dari bibit. Maaf, ini bukan saya berarti menyalahkan dari pola pemerintah, bukan, tapi yang saya alami gitu. Jadi ini agak pertanian itu kalau di bibit saja kita sudah tidak bisa menanam. Yang dulunya para petani kita, nenek moyang kita, termasuk ayah saya sendiri, padi yang dia tanam itulah yang dia akan dari situ dia akan mengambil bibit nanti. Biasanya dia mengambil bibit, nanti dia akan pilih sebelum panen seperti ini, kita akan mengambil bibit yang dia ambil yang terbaik, nanti dia akan gantung. Nah itu caranya dulu orang-orang ayah saya sendiri. Nah tapi sekarang itu tidak bisa. Bibit itu yang kita beli itu hanya bisa ditanam 2 kali maksimal. Lebihnya itu tidak bisa. Pasti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih enggak rata dia gitu. Itu sudah seperti itu petani kita. Jadi enggak mandiri dia di bibit. Belum lagi dipupuk. Dipupuk itu sekarang udah pupuknya susah. Sudah disubsidi, tidak merata menurut saya. Nah, jadi di saat kita mau pemupukan lagi, pupuknya hilang. Nah, jadi petani itu akan mengeluarkan kos yang lebih besar lagi untuk pertaniannya. Apa kelebihan dari pertanian organik dan kekurangan dari organik? Apa juga kelebihan dari pertanian konvensional ya, yang biasa? Jadi begini, kalau masalah kelebihan, positif dan negatifnya, pertanian organik ini memang saya sebutkan dulu kekurangannya dulu ya. Kekurangannya itu petani itu dibutuhkan keberanian untuk berani merubah pola pertaniannya yang kemarin simple. Karena yang di pertanian biasa itu kita simple, artinya kita sudah instan, kita ambil pupuk tinggal tebar. Jadi petani itu agak manja, itu yang terjadi sama petani kita. Jadi kekurangannya itu kita di pertanian organik itu kita membutuhkan lebih ekstra lagi, lebih telaten lagi
itu kekurangannya. Sedangkan kelebihannya itu berkesinambungan. Artinya di sini yang kita lakukan pemupukan itu bukan kita pupuk padinya, tapi yang kita perbaiki itu adalah tanahnya dulu. Karena tanah ini adalah sumber kehidupan dari masyarakat kita sendiri. Kalau Anda mau hidup susah, rusaklah tanah ini. Kalau Anda mau hidup senang, perbaiki tanah ini. Apa yang Anda berikan sama tanah, itu yang akan dia berikan sama Anda. Itu filosofinya. Jadi kalau ada kan yang disebut dengan hukum alam. Nah itulah. Jadi kalau Anda perbaiki sistem pola pertanian kita perbaiki tanah kita, maka dia juga akan memberikan hal yang baik. Karena sumber kehidupan itu adanya di tanah. Jadi yang kita perbaiki dari pertanian organik itu tanahnya. Jadi ada indikator, ada tanda-tanda, ada keuntungannya tadi ya. Tadi keuntungannya kalau pertanian organik itu jelas cost atau biaya yang kita keluarkan untuk pertanian kita sangat rendah. Yang kedua, karena bahan-bahan yang kita butuhkan itu sudah tersedia di alam. Jadi tidak ada yang perlu kita tidak ada yang kita keluarkan lah biaya yang mahal. Ya paling kayak saya, ini untuk biaya yang seperti ini aja untuk panen, tinggal panen. Tapi kan kalau panen itu artinya sudah ada hasil gitu kan. Nah, jadi keuntungannya itu berkelanjutan dan itu lebih sehat. Sekarang itu kalau kita lihat tanah kita yang sekarang, mohon maaf ya saya ambil tanahnya. Ini tanah saya ini tidak seperti ini dulu. Ini 2018 tidak seperti ini. Tapi ini tanda-tanda tanahnya sudah mulai bagus. Pertama ada capung, ada makhluk-makhluk yang lain. Nah itu positifnya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya besar kalau di pertanian organik ini. Karena kita hidup bersama alam, hidup bersama makhluk hidup yang lain. Kita saling bantu antara makhluk, simbiosis mutualisme lah kita sama makhluk-makhluk yang lain. Nah itu. Sedangkan di pertanian konvensional itu dia simpel, cuman kita memutus roda atau putaran kehidupan yang tadinya cacing, dia peran cacing di mana? Karena makhluk-makhluk hidup yang ada di tanah ini sudah memiliki peran masing-masing. Baik yang di atas juga itu, yang seperti makhluk-makhluk kecil itu perannya sangat penting. Tapi dengan Anda melakukan penyemprotan, ada baik, ada buruk. Sama bakteri juga begitu, bakteri baik, bakteri buruk. Nah, di saat Anda semprot atau melakukan penyemprotan, maka yang mati juga bukan yang baik saja, yang buruk saja, tapi yang baik juga ikut mati. Jadi itu yang membuat banyak penyakit terhadap tanaman kita gitu. Gitu. Menurut Taman, gimana cara kita mengelola tanah yang baik? Jadi itu sangat penting untuk di pertanian organik, memang terkait dengan pengolahan tanah. Karena padi ini juga sudah dia makhluk hidup, jadi dia juga menyiapkan makanan untuk anaknya yang akan datang. Jadi mohon maaf saya cabut lagi ya. Jadi saya cabut. Nah ini tanda tanah yang bagus ya, ada cacing. Kalau semakin banyak cacing, inilah sahabat para petani kalau disebut. Nah disinilah dia menyiapkan makanan untuk anaknya yang akan datang oleh padi ini. Nanti dibantu dia dengan mikroba atau bakteri. Nah kalau kita terlalu dalam untuk membajaknya, maka rusaklah makanan yang sudah disediakan oleh induk padi ini. Jadi caranya yang membajak itu
meminimalisir pembajakan terlalu dalam. Itu yang pasti. Yang kedua, kita memperbanyak memasukkan pupuk organik. Nah, dan yang ketiga, jangan selesai panen langsung dibajak langsung, nggak boleh, karena tanah juga membutuhkan istirahat. Kita butuh dia dijemur. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan petani kita sekarang selesai panen, bahkan belum selesai, masih panen, sudah ada mulai yang membajak, langsung tanam. Nah, ini pola yang salah. Terima kasih kalau gitu Paman. Kita undur balik dulu. Oke, sama-sama. Salam nanti untuk teman-teman yang lain ya. Iya. Oke. Kalau gitu. Yuk. Salam. Mari kita kembali ke sistem pertanian organik, karena saya sendiri sudah membuktikan dengan pertanian dengan pola organik ini hasil saya lebih bagus dan biaya yang saya keluarkan lebih sedikit dan lebih pastinya lebih sehat. Back to nature.